Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Timor Leste U23. Menang atas Timor Leste, skuad Garuda Muda langsung ditantang Kamboja U23. Sintayong miliki firasat yang berbeda, dan program PSSI didukung penuh oleh supporter sepak bola tanah air. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U23 telah menjalani laga pamungkas di babak penyisihan grup B Piala AFF U23. Pada laga ini, pelatih Timnas U23 Sintayong menggunakan strategi berbeda dari strategi sebelumnya ketika melawan Malaysia pada hari Jumat lalu. Strategi itu pun dinilai cukup berbuah manis sebab di laga ini skuad Garuda Muda berhasil menang atas Timor Leste dengan skor 1-0. Gol sematawayang Timnas Indonesia U23 ini dicetak oleh Ramadan Sananta di ujung babak pertama. Tepatnya pada menit ke-45 usai menerima umpan cantik dari Beckham Putra. Di samping itu ada beberapa momen yang mendapatkan sorotan di pertandingan kali ini. Di antaranya yakni permainan Timnas Indonesia U23 dinilai sudah memiliki chemistry yang baik. Namun juga masih sering salah umpan dan penyelesaian akhir pun masih menjadi PR besar bagi skuad Garuda Muda. Sebab banyak peluang yang terbuang sia-sia di pertandingan ini. Jika penyelesaian akhir para penggawa Garuda Muda itu, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia U23 bisa meraih kemenangan lebih dari 1 gol dan mengamankan status sebagai runner-up terbaik. Momen kedua yang cukup disorot ialah penampilan apik dua debutan Timnas U23 yakni Abdul Rahman dan Rifki Dwi. Bermain di posisi gelandang, Rifki Dwi dinilai bermain cukup rapi, sehingga lini tengah Garuda Muda dikatakan masih aman. Sementara untuk penampilan Abdul Rahman dinilai cukup baik di laga ini. Selain itu, momen yang paling disorot oleh pecinta sepak bola tanah air yakni keputusan wasit yang dinilai kontroversial di pertandingan malam tadi. Ada beberapa momen yang merugikan skuad Garuda Muda, bahkan lebih dari satu keputusan yang merugikan anak asuh Sintayong. Beberapa di antaranya adalah Timnas Indonesia sering dianggap pelanggaran ketika duel merebut bola. Namun yang paling parah ialah ketika Ramadan Sananta yang sempat mencetak gol keduanya di babak kedua, yang malah dianggap offside, padahal pada tayangan ulang jelas terlihat itu onside. Terlepas dari hasil yang diperoleh skuad Garuda Muda, kini skuad Aran Sintayong masih menunggu kelolosannya ke babak semifinal Piala AFF U23 dengan cara menunggu hasil dari pertandingan-pertandingan tim lainnya. Semoga saja ada keajaiban yang menghampiri Timnas Indonesia U23 Aran Sintayong ini. Gelombang kritik datang dari segala penjuru ke arah PSSI menyusul polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menjadi sasaran kritik tajam. Sebagaimana diketahui, Erick mengaku kecewa atas pihak klub yang menahan pemainnya untuk gabung ke Timnas. Bahkan dirinya juga mengancam klub dan pemain yang ditahan. Internet sontak meledak. Netizen membagikan opininya, banyak yang mendukung keputusan klub dari Liga 1. Namun tak sedikit pula yang menilai PSSI dalam hal ini Erick sudah melakukan langkah bijaksana. Perwakilan supporter yang hadir mewakili Persita Tangerang M. Olga menilai langkah Erick Thohir yang mau menerima dan mendengar langsung kritik di bawah adalah sebuah hal yang baru. Kritik disampaikan langsung olehnya dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Sabtu kemarin. Olga mengapresiasi Erick Thohir yang bersedia menerima kedatangannya. Namun di sisi lain, Erick Thohir juga menegaskan bahwa komitmen PSSI sejalan dengan supporter yang mana ingin sepak bola nasional maju. Menurut Erick, liga yang baik akan bermuara pada timnas yang baik pula. Persiapan skuad Garuda Asia dalam menghadapi Piala Dunia U17 semakin dekat. Seleksi pemain pun dirasa cukup ketat, di mana beberapa pemain keturunan dan berkarir di luar negeri pun juga sudah dipulangkan karena tidak sesuai dengan skema permainan timnas U17. Di sisi lain, sejatinya staf kepelatihan skuad Garuda Asia ingin menambah pemain diaspora lainnya untuk memperkuat kedalaman tim. Salah satu pemain diaspora yang mereka inginkan adalah Gabriel Hanwil Hofking, pemain jebolan Akademi Tottenham Hotspur. Pemain berusia 17 tahun ini sebenarnya memikat hati Bima Sakti. Namun Gabriel tidak memiliki paspor Indonesia dan perlu dinaturalisasi terlebih dahulu jika ingin membela timnas Indonesia. Dan proses naturalisasi juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal tersebut membuat Bima Sakti tak yakin untuk memanggil sang pemain. Terlebih pemain berposisi gelandang ini juga sudah memperkuat timnas Inggris U17.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia di laga perdana Piala AFF U23 mengalami kekalahan saat melawan Malaysia U23. Selain menelan kekalahan, skuad Garuda Muda juga harus kehilangan beberapa pemainnya ketika melawan Timor Leste. Di laga perdana itu, skuad arahan Sintayong harus kehilangan Irfan Jauhari pada menit ke-48. Penyerang Timnas Muda ini mengalami cedera lutut. Mengenai hal tersebut, pelatih skuad Garuda Muda Sintayong pun buka suara. Pelatih asal Korea Selatan itu mengkonfirmasi bila Irfan Jauhari butuh istirahat, sehingga kondisinya masih perlu dipantau dalam beberapa hari ke depan. Sintayong pun menambahkan, jika sebenarnya para pemain juga mengalami cedera ringan saat menghadapi Malaysia pada Jumat kemarin. Hal ini membuat ia harus melakukan latihan dan pemulihan untuk para pemainnya. Timnas Indonesia U23 sejatinya bertolak ke Thailand dengan 23 pemain untuk menghadapi Piala AFF U23. Namun sayangnya dua nama pemain andalan Komang Teguh dan Titan Agung justru dilarang bermain ketika sudah berangkat ke Thailand. Alhasil mereka duduk manis di tribun VIP melihat temannya berlaga. Kondisi ini pun menjadi kerugian besar karena skuad Garuda hanya memiliki 21 pemain yang siap tampil di ajang tersebut. Belum lagi beberapa pemain mengalami cedera saat menghadapi Malaysia pada Jumat malam. Sintayong pun menjelaskan gagalnya Komang dan Titan tampil di Piala AFF U23 adalah kerugian bagi skuad Garuda Muda. Dia juga cukup kecewa mereka gagal merapat ke skuad Garuda Muda. Apalagi proses pemanggilan pemain untuk Piala AFF U23 tahun ini juga cukup berliku setelah beberapa klub menolak melepas pemainnya. Jujur, perasaan saya tidak begitu baik, kata Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Kabar bahagia menyelimuti pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh, di mana pemain berusia 28 tahun itu akhirnya menjadi pilihan utama pelatih Kevin Bechelan usai mengalami cedera panjangnya. Bermain selama 73 menit, Sandy Walsh berhasil membawa timnya menang telak atas pemuncak klasmen Liga Belgia, Aniens Saint-Gilloise dengan skor 4-0. Publik di Stadion Avas bersorak kegirangan setelah tim kesayangan mereka merebut kemenangan pertama di musim ini. Karena di 3 laga sebelumnya hanya mendapatkan 1 imbang dan 2 kekalahan. Hasil ini pun mengangkat posisi Bechelan ke peringkat 10 klasmen sementara dengan torehan 4 poin. Sementara itu, Sandy Walsh sendiri tentunya tidak ingin membuang kesempatan untuk menunjukkan dirinya layak untuk starting 11 dan bakal bekerja lebih keras lagi supaya kembali dipercaya pelatih kala Bechelan bertandang ke markas Westerlo Sabtu mendatang. Nasib bek Timnas Indonesia Elkan Bagot di klub Ipswich Town masih menjadi teka-teki. Padahal bursa transfer Liga Inggris akan ditutup pada September mendatang. Ipswich Town sendiri memiliki waktu kurang dari 2 pekan untuk mengumumkan nasib Elkan Bagot yang sebulan dikabarkan bakal dipinjamkan kembali. Sejak kembali ke Ipswich Town, Elkan Bagot belum juga mendapatkan kepercayaan penuh oleh pelatih Kieran McKenna. Padahal dirinya tampil cukup baik dan sudah meningkat ketika tim berjuluk The Tractor Boys itu menjalani tur pramusim. Elkan sendiri sejatinya juga tampil apik di Piala Liga Inggris putaran ketiga. Walaupun sudah memberikan penampilan yang terbaik, pemain berusia 20 tahun itu belum mampu memikat hati sang pelatih. Elkan sendiri tidak dimasukkan ke skuad Ipswich Town ketika menjalani laga di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Terbaru, Elkan juga tak dibawa McKenna saat Ipswich Town menjamu Queen Park Rangers pada Sabtu malam kemarin. Melihat kondisi seperti ini, nampaknya opsi peminjaman adalah pilihan terbaik untuk sang pemain. Sebab Elkan harus mempunyai jam terbang lebih tinggi untuk menyelamatkan karirnya dan tentu akan mengamankan tempatnya di Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Kamboja U23 asuhan Felix Delmas di Piala AFF U23 ini mendapatkan hasil fantastis di laga perdananya. Pasukan angkor muda itu menang mudah atas Brunei Darussalam dengan skor 5-0. Namun di laga kedua, skuad arahan Felix itu harus berbagi poin ketika melawan Myanmar U23 dengan skor 1-1. Dengan hal tersebut, dirinya pun tak khawatir dengan kekuatan skuadnya. Bahkan Felix Delmas tak takut dengan kekuatan Thailand U23 dan Timnas Indonesia U23. Dirinya justru hanya mewaspadai kekuatan dari Vietnam. Felix sangat menghormati skuad asuhan Hong Antuan tersebut. Walaupun menganggap remeh tim rival, pelatih asal Argentina itu sebenarnya ingin berhadapan dengan skuad Garuda Muda arahan Sintayong. Dirinya juga sebenarnya menjagokan Timnas Indonesia U23 untuk masuk ke semifinal dan tak menganggap kekuatan Timnas Malaysia U23.